Kembali lagi dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional, dan kita masih terus membahas pelajaran bahasa Indonesia di sini bersama Ibu Eti dari SMP Negeri 11 Depok. Dan untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, setelah ini saya ingin mengingatkan pada teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena di akhir segmen nanti kita akan ada kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan kita masih akan terus melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu tadi kita sudah membahas mengenai pantun, dan kita sekarang memasuki indikator yang kedua. Ibu Eti, untuk indikator yang kedua ini kita masih akan membahas pantun atau sudah berbeda? Sudah ke puisi. Jadi kita sudah melengkapi puisi, Bu ya? Melengkapi puisi, iya. Silakan Ibu, kita langsung saja memulai pembahasan ini. Baik adik-adik, kita coba akan membahas bagaimana nanti adik-adik akan melengkapi sebuah puisi. Nah, puisi ini merupakan salah satu karya sastra yang merupakan karya sastra yang baru atau modern. Nah, tentu saja bagaimana melengkapi puisi, tentu saja adik-adik harus memahami apa saja harus dilengkapi. Di dalamnya tentu saja ada majas ya, majas atau biasa disebut dengan gaya bahasa. Nah ini, nah kita coba untuk latihan soal. Perhatikan kutipan puisi berikut. Nah, ya, kita sambil melihat tayangan. Nah kita lihat biasanya dalam sebuah puisi itu dibacakan oleh pembacanya ya. Nah, sungguh indah di mataku, pagi sejuk menyertaiku. Dalam hari indahku, sawah yang hijau, kerbau riang melangkah untuk membantu petani. Nah, pertanyaannya, larik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah larik bermajas. Adik-adik ingat, di dalam sebuah puisi itu ada salah satunya unsur yaitu gaya bahasa. Kalau ada unsur gaya bahasa, maka adik-adik harus ingat gaya bahasa yang di dalamnya untuk melengkapi puisi ini yang mana? Apakah mentari menyapaku, ataukah B, burung berkicau, atau C, angin bertiup sepoi, atau D, tanah yang subur. Nah, di sini larik bermajas. Kita perhatikan, tanah yang subur ini bukan majas, karena memang tanah subur harapan kita. Angin bertiup sepoi, memang angin bertiup. Nah, burung berkicau, ini juga memang burung berkicau. Kalau burung bernyanyi, lah itu baru disebut sebagai majas. Ya. Kemudian mentari menyapaku. Nah, menyapaku ini merupakan unsur yang dilakukan oleh manusia atau person, tetapi di sini dipergunakan oleh mentari atau matahari, sehingga ini disebut dengan majas personifikasi. Oleh karena itu, larik yang bermajas adalah majas personifikasi, yaitu yang A. Nah, seperti ini. Iya, dan jadi teman-teman juga harus memperhatikan ini soalnya seperti apa Ibu ya? Tadi di soal dibilang larik bermajas. Larik bermajas. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan. Poin itu ya. Oh, yang diminta berarti larik bermajas. Bermajas, ingat-ingat, yang majas itu yang mana? Harus kita cermati satu persatu tiap lariknya. Iya, baik, terima kasih Bu Eti. Dan teman-teman sekalian, tampaknya kita sudah ada telepon dari teman-teman di rumah. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Halo, Televisi Edukasi. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa dan di mana? Syapnul. Ya, di mana? Kak, saya ingin nanya nih, kalau misalnya puisi kan ada bersajak ABAB atau yang AABB kan? Ya. Kalau misalnya, kan ada pertanyaan tuh, kalau misalnya ada puisi yang titik-titik itu, kita ngikutin bersajak AABB atau ABAB gitu. Makasih. Oke, iya, terima kasih atas pertanyaannya Sapnul dari Jakarta. Ya, Ibu Eti, ada pertanyaannya. Cara mengisi kalimat rumpang itu seperti apa? Ini pertanyaan yang bagus ya untuk Safnulnya dari Jakarta. Ini pertanyaan yang bagus. Adik-adik, bagaimana cara mengisi puisi yang rumpang? Maka adik-adik harus memperhatikan. Yang pertama, kalau ada perbedaan yang cukup signifikan antara pantun dengan puisi. Tadi yang ditanyakan pertamanya tentang pantun ya di awalnya. Bahwa pantun itu sudah jelas berdasarkan persyaratan syarat-syarat pantun itu pola rimanya adalah A, B, A, B. Nah, kalau pola rima syair itu sama-sama puisi lama itu A, 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 nanti akan berbeda itu ya. Tetapi konteks yang akan kita bicarakan di sini tadi pantun. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan puisi? Di sana tadi bahwa puisi bagaimana menentukan
yang rumpang tadi, adik-adik harus memperhatikan lari. Kadang di dalam pertanyaan ditanyakan lari yang bermajas. Kalau bermajas, adik-adik harus ingat, majas itu ada bermacam-macam. Ada majas personifikasi, yaitu benda mati itu diibaratkan sebagai manusia. Kemudian majas hiperbol, itu yang berlebih-lebihan. Nah, seperti itu. Kemudian pleonasme yang untuk merendahkan diri tujuannya. Nah, itu adik-adik harus memahami terlebih dahulu gaya bahasa atau biasa disebut dengan majas-majas di sini, sehingga ketika ada pertanyaan demikian adik-adik bisa menjawabnya. Cara menjawabnya dalam puisi rumpang tersebut itu seperti ibu tadi, lihat yang majas yang mana, seperti tadi tanah yang subur itu berarti bukan majas karena memang tanah itu subur. Angin bertiup, kecuali mungkin angin menghembuskan nafasnya ke pipiku. Nah, seperti itu baru dikatakan sebagai majas. Iya, terima kasih Bu Eti, dan itu dia tadi pembahasan dan jawaban dari Bu Eti atas pertanyaan teman-teman di rumah. Dan kita sekarang masih akan melanjutkan untuk soal berikutnya, itu soal nomor 6, masih di indikator melengkapi puisi, Bu ya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Baik. Untuk tadi untuk soal penanyaan yang pertama, bahwa untuk personifikasi adik-adik harus ingat bahwa ini merupakan salah satu gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusia pada barang atau benda yang tidak bernyawa ataupun pada ide yang abstrak. Seperti contohnya tadi, mentari menyapaku. Itu penjelasan untuk soal tadi, Bu ya? Iya, ini untuk penjelasan yang tadi, tetapi ini berlaku juga untuk soal apapun, karena biasanya untuk soal, terutama untuk gaya bahasa di sini, yang sering keluar itu adalah gaya bahasa personifikasi. Oh, seperti itu. Iya, baiklah. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk soal yang nomor 6, yaitu masih melengkapi puisi. Silakan Ibu Eti. Kita berikan ilustrasi sedikit ya. Kemarin menjadi pengalaman yang memalukan bagi Sekar. Di saat teman kelasnya antri untuk donor darah di sekolah, dia bersembunyi di kantin. Sekar bukan tidak mau memberikan darahnya untuk didonorkan, tetapi dia sangat takut jarum suntik yang sering dibawa Pak Dokter. Nah, di sini puisi yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, apakah A di sini? Hatiku berdesir tadi melihatmu, terlihat cantik dengan seragam, tertawa bersama teman di kantin, cerahkan hari di sekolah. Nah, ini tidak sesuai dengan puisi yang tadi ya, karena ini Sekar itu merasakan ketakutan ketika melihat jarum suntik dokter. Ataukah yang B, dokter menjadi cita-citaku, belajar giat rutinitasku, tak gentar menggapai asa, walau diberi jarum suntik juga darah kelemahanku. Nah, di sini tidak menampakkan bahwa dia lari, dia sembunyi, tidak tampak. Nah, ataukah yang C di sini? Kesan donor pertamaku, antri menyumbang darah, demi menolong sesama, kurelakan walau sekantong sebagai nafas kehidupannya. Nah, di sini ternyata tidak menggambarkan ya, itu gitu ya. Tadi. Nah, atau mungkin yang D, bukan tak berempati, bukan pula tak mau antri, hingga aku sembunyi, jangan kau tertawai, karena ku takut jarum Pak Mantri. Nah, di sini kebetulan puisinya memang sudah ada pola rimanya ya. Nah, ini dia bukan karena memang tidak itu ya, tapi karena dia merasa ketakutan sendiri oleh jarum Pak Mantri sehingga dia sembunyi. Nah, dari sinilah berdasarkan ilustrasi di sini, maka jawabannya tentu saja yang D di sini. Oke, terima kasih Bu Eti. Tampaknya kita sudah ada penelpon lagi Bu dari teman-teman di rumah. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Dengan Indah. Ya. Di SMP Negeri 225 Jakarta. Oke, silakan Indah, pertanyaannya apa? Saya ingin bertanya, selain majas personifikasi dan hiperbola, apalagi majas yang sering muncul dalam soal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas pertanyaannya. Langsung saja kita jawab dan bahas bersama Ibu Eti di sini. Ibu Eti, tadi pertanyaan dari Indah, jawabannya seperti apa ini Bu pembahasannya? Iya, majas yang sering keluar, misalnya majas yang untuk menggantikan fungsi sesuatu ya, seperti metafora. Nah, metafora. Ada juga majas seperti ada kata-kata api itu dikatakan sebagai
Kalau matahari maka dikatakan sebagai raja siang. Kalau bulan dikatakan sebagai raja malam. Nah, ada seperti itu. Itu disebut juga sebagai majas. Nah, selain itu ada juga majas pleonasme, naik turun. Nah, kemudian majas litotes yang untuk merendahkan diri. Tujuannya adalah untuk merendahkan diri. Ini hanya kue sekedarnya, silakan untuk dicicipi. Nah, sekedarnya di sini padahal jamuannya mungkin tidak sekedarnya, mungkin sangat mewah. Nah, seperti itu litotes yang merupakan majas yang di dalamnya memuat kebalikannya. Iya, nah, itu dia. Terima kasih Bu Eti, dan tadi itu dia pembahasan dan jawaban dari Bu Eti atas pertanyaan indah di rumah. Dan teman-teman sekalian, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan soal kita pada hari ini, tetapi setelah yang satu ini.